Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Amanginang, tertulis dari kitab Mazmur atau Psalmen pasal 119 ayat 154. Demikian bunyinya. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Badahomma parbadaki jalapalua au, saipangolu maau alani baga-bagami. Demikian firman Tuhan. Amanginang, kitab Mazmur pasal 119 ini punya fakta unik bahwa inilah dari kitab Mazmur yang memiliki pasal yang paling banyak di antara kitab-kitab di dalam Alkitab. Dan pasal 119 ini juga adalah kitab pasal yang memiliki ayat yang paling panjang dari antara pasal-pasal yang ada di kitab Mazmur itu sendiri. Kemudian dia juga dituliskan dalam bentuk, sebenarnya dalam bentuk puisi, tapi kita pisahkan dulu pemahaman kita tentang puisi di zaman kita sekarang dengan di zaman Perjanjian Lama. Jadi pasal 119 ini ditulis dalam sebuah bentuk karya tulisan sastra, katakanlah puisi tadi, yang setiap ceritanya, setiap kisahnya itu dimulai dari abjad, susunan abjad Ibrani, bahasa Ibrani. Kalau kita punya abjad A, B, C, D, E, orang-orang Ibrani, abjad Ibrani itu punya Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Jadi begitulah kira-kira penyusunan sampai 100, seluruhnya pasal 119 ini. Jadi ada huruf A atau Alef, kemudian dia bikin tulisan di situ, kemudian selesai itu nanti bikin B-nya atau Bet-nya, atau kemudian Gimelnya, Dalet, He, Waw, dan seterusnya begitu. Jadilah satu karya sastra ini, Mazmur pasal 119. Dan di pasal ini, di ayat ini, di ayat 154 kali ini, dia katakan, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Perikop ini bercerita tentang sukacitanya pemazmur itu berada di dekat Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu, dia imani, dan dia sudah hidupi bahwa ketika dia bersama-sama dengan Tuhan,
Segala perkara kehidupannya bisa diselesaikannya. Ingat, bisa diselesaikan. Bukan tidak ada perkara di dalam kehidupannya. Ada perkara di dalam kehidupannya, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, dia bisa, dia mampu, dia sanggup untuk melewati segala pergumulan, segala persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Kita lihat, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Dia berpegang ke janji Tuhan. Ada keyakinan dari pemazmur akan janji-janji Tuhan, maka dia hanya menyandarkan dirinya ke janji-janji Tuhan itu. Amanginang janji-janji yang sama ada bersama-sama dengan kita. Terlebih lagi ketika kita malua misalnya, kita ambil contoh. Saya berjumah ho rasi rasa mate dari kitab Wahyu. Dungile anokku matuho tupal hanguluan. Itu salah satu janjinya. Maka kita yakin dan percaya, kita imani dan kita hidupi bahwa ketika kita berbuat kebaikan di sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan sertai kita sampai pada akhir. Begitu. Dan bahkan dia akan berikan mahkota kehidupan kekal tentunya. Maka kita di dalam kesulitan dunia, pergumulan dunia, kita tahu janji-janji Allah beserta dengan kita, dan mari kita sandarkan kehidupan kita hanya kepada itu. Bahwa Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai. Bahkan ketika kita tetap berpegang teguh dalam janji-janjinya itu, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang telah menang. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh pada janji-Mu, menyandarkan kehidupan kami hanya kepada janji yang telah Engkau ucapkan, karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menepati janji-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Untuk itu ya Bapa, segala perkara, segala pergumulan kami, kiranya Engkau turut campur di dalamnya. Hanya padamu-lah kami berserah, hanya kepadamu-lah kami berseru, dan percaya bahwa di dalam tangan penyertaan Tuhan, kami mampu dan sanggup melewati segala pergumulan dan persoalan hidup ketika kami memasuki tahun 2024 yang baru ini. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan dengan penuh sukacita dan kedamaian yang daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.